Kan meluncurkan disebut dengan weekend service, jadi sigap ya. Berarti harus siap-siap nih ASN ya? Iya, nggak apa-apa dah, itu kan kita mengalami dikejar-kejar buku PKL karena tenyaho eta teh wali kota diudag-udag pakai bedong. Kalau misalnya kita ingin ngelihat masalah, harus kita masuk di dalam. Di penjara itu, saya melihat bahwa itu pegawaian aing sebagai pemerintah, berbakti ke rakyat, ya, tidak selalu harus jadi wali kota. Tapi kan sampai sekarang ini siapa yang menyuap saya? Nggak pernah ada. Oh, nggak ada itu. Idealisme saya ingin berbakti kepada rakyat. Yang penting mereka merasa warga Bandung. Oh. Dan yang paling penting adalah saya buktikan bahwa saya nggak hanya omong-omong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Ruang Tengah Tropong Media. Perbincangan hangat, ringan, dan bermakna. Kali ini saya Dadi Haryadi, pemimpin redaksi Tropong Media, akan menjadi pemandunya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni calon wali kota Bandung, nomor urut 1, Dandan Riza Wardana, yang maju di Pilwakot Bandung berpasangan dengan Arief Wijaya, yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Assalamualaikum, Kang Dandan. Assalamualaikum. Tos dongkap di Tropong Media. Kumaha Kang, kabarna baik? Alhamdulillah. Saya. Kang Dandan nih, meski sudah banyak yang mengenal Kang, bisa perkenalkan diri dulu sama penonton Tropong Media. Enggak Kang? Oke, nama saya Dandan Riza Wardana. Saya lahir di Cimahi. Saya adalah putra kelima dari Pak Haji Ateng Wahyudi, mantan wali kota tahun 83-93. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 2. Istri kerja di Unpad, di farmasi, dia udah profesor. Kemudian anak saya 2, yang pertama sudah kerja di Jakarta, lulusan ITB. Yang kedua lagi skripsi di Unpad di bisnis digital. Saya tinggal di Buah Batu, Cijagra. Ya. Mungkin itu. Oke. Hatur nuhun pisan Kang informasinya. Jadi pasti banyak yang pengen tahu Kang. Tadi Akang maju Pilwakot Bandung. Apa sih Kang yang menjadi tujuan atau alasannya Akang maju? Ya, saya maju pada saat memang banyak beberapa tokoh gitu ya, dan juga keluarga yang menyampaikan bahwa Bandung ini nampaknya harus ada peluang lah untuk bagaimana kita ngebeberes gitu ya, dari sebuah keresahan. Dan saya berpikir bahwa ya kalau kita ingin membangun, ingin berbuat, ingin berbakti ke rakyat, ya saya harus masuk dalam sistem. Bagaimana cara masuk dalam sistem? Saya harus jadi wali kota, gitu ya. Sehingga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman saya, sehingga bisa untuk lebih baik lagi Bandung, gitu ya. Bukan berarti sekarang kurang baik, enggak, tapi lebih baik, ya. Karena dengan pengalaman yang saya punya sebagai birokrat. Jadi berangkat dari keresahan ya Kang ya? Ya, orang-orang yang datang ke saya yang resah. Dari saya mah biasa aja. Banyak masukan dan sebagainya. Masukan. Sok atuh bajeng gitu ya, karena kamu tuh bisa gitu. Begitulah. Karena kamu tuh punya pengalaman, kamu tuh bisa punya apa ya? Jadi banyak yang menitipkan harapan sama amanah sama Akang ya? Betul, gitu aja sebenarnya mah. Kang, apa sih yang menjadi modal berharga buat Akang? Sekarang ini akhirnya bikin Akang berani buat maju selain tadi keresahan gitu. Apakah tadi Akang ngerasa bahwa saya punya pengalaman atau tadi mungkin Akang punya kekuatan secara finansial atau apa gitu? Menurut Akang modal berharganya apa? Modal yang utama adalah nawaitu ya. Jadi saya berniat waktu itu dengan keluarga terutama ya, baik istri, anak-anak gitu. Itu modal saya itu aja. Modal saya hanya motivasi dari mereka itu yang membuat saya merasa oke lah, aku maju. Gitu ya. Karena kan selama ini juga saya
bergerak di selain birokrasi, kemudian juga saya di BUMD gitu ya, di BUMD itu kan semi swasta ya. Kemudian juga di lembaga-lembaga sosial, di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan olahraga. Sehingga saya merasa insya Allah saya bisa. Dari modal pengalaman ilmu dan sebagainya ya. Iya. Nah, yang seperti kita ketahui Akang teh salah satu yang paling lama itu di birokrasi ya Kang. Iya. Terakhir menjabat sebagai kepala Badan Penanaman Modal ya. Iya. Nah, apa yang akan Akang tawarkan terutama ke pembaharuan di pemerintah Kota Bandung? Iya. Perbaikan apa yang akan Akang lakukan terutama terkait birokrasi Kang? Kan birokrasi saat ini juga saya pikir masih belum banyak yang sempurna ya, masih bisa banyak yang sempurna. Yang pertama gini, bahwa kita sebagai pemerintah harus berani untuk mengambil atau memberikan peluang kepada swasta misalnya. Jadi jangan sampai diberikan ke swasta nggak bisa, tidak boleh, dikerjain sendiri itu bisa, kan itu fair. Ya kalau memang misalnya kita karena resources kita baik itu dari anggaran dan sebagainya terbatas, ya kita ajak bersama-sama dengan swasta. Kolaborasi berarti. Kolaborasi. Kemudian kita sebagai regulator, ya kita siapkan regulasi yang baik, regulasi yang pro rakyat, dan regulasi yang tidak berbelit-belit, yang mendukung mereka, sehingga saya juga meluncurkan disebut dengan weekend service. Jadi sehingga weekend di bank ya, Sabtu Minggu kita buka. Tetap ada pelayanan. Ada pelayanan untuk unit-unit tertentu. Kan kadang-kadang masyarakat itu dia kerja misalnya, dari sampai jam 4 sore. Kita juga kan sampai jam 4 sore. Kalau setelah jam 4 sore, dia nggak ada waktu lagi untuk bikin KTP lah, yang kecil-kecil nih ya. KTP, kemudian bikin surat-surat apalah, keterangan yang dia butuhkan untuk usaha, terutama ya untuk usaha, untuk kehidupan dia. Sehingga nanti beberapa unit-unit tertentu, itu dia harus bekerja Sabtu Minggu. Tapi kita kasih reward, dan tidak semua, hanya beberapa unit aja gitu ya. Berarti harus siap-siap nih ASN ya? Iya, nggak apa-apa dah, itu kan kita kasih reward, kita kasih juga, mereka juga adalah buat take home pay dia gitu ya. Kita perhatikan, karena mereka bekerja di Sabtu Minggu. Selama ini kan yang 24 jam setiap hari itu hanya unit-unit, misalnya katakanlah pemadam kebakaran, itu selalu harus ready itu ya. Nah, mungkin juga layanan-layanan publik lainnya harus siap juga yang Sabtu Minggu, karena masyarakat juga mungkin ada waktunya Sabtu Minggu mengerjakan itu. Ya kita lihat aja. Jadi pelayanannya bakal ditingkatkan ya? Ditingkatkan. Gitu. Selain juga menggunakan elektronik ya, digitalisasi bisa. Tapi kan tidak semua orang juga melek atau mungkin lebih suka ketemu langsung. Dalam arti ketemu langsung itu mengerjakan langsung gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan manusianya. Iya. Kang, tadi seperti yang Akang sebutkan, Akang merupakan putra dari Pak Ateng Wahyudi ya Kang ya. Beliau salah satu pemimpin Kota Bandung yang legendaris menurut kami. Ada pelajaran apa yang bisa diambil Kang? Atau nasihat-nasihat apa dari beliau yang biasa? Kalau saya lihat Pak Ateng itu cuman sayang dulu kan tidak ada medsos seperti sekarang ya. Ada IG, ada apa. Papi itu belusukan. Oh, jadi udah ada belusukan dari dulu Papi mah. Jadi rutin dia. Setelah sholat subuh dia tuh sampai jam 5:30, sampai jam 6 lah. Sebelum ke kantor tuh dia keliling dulu. Bisa sambil jalan, kaki, olahraga juga bisa. Pasti setiap hari itu. Nanti dia berangkat ke kantor. Ke kantor kan ada catatan-catatan, panggil kepala dinas atau apa, ini tolong selesaikan misalnya. Lalu nanti pulang ke rumah jam 2, makan siang, istirahat, nanti pada asar dia keliling lagi sampai maghrib. Itu rutin dia lakukan. Jadi Papi itu pernah mengalami dikejar-kejar puku PKL karena ternyawa itu wali kota, dia udah ke bedong. Mengalami. Karena ini ya kelihatan kayak orang biasa ya, nggak ada pengawalan mungkin bisa ya. ditegur gitu, ngamuk gitu rakyat. Apa? Ajudan nunahan akhirnya kan. Terus Papi itu selalu misalnya gini ngajarin ke saya, kalau misalnya kita ingin ngelihat masalah, harus kita masuk di dalam. Contoh kalau misalnya untuk ngelihat banjir, sumber banjirnya itu apa? Jadi pada saat hujan tuh kita harus turun.
Papi itu gitu, dan pernah ngajak saya juga pakai jas hujan gitu ya, waktu kecil saya diajakin. Jadi lihat, oh banjir hujan nih besar, kita datang langsung. Oh ini banjir di sini, oh di sini nih masalahnya ini gitu. Saya trotoarnya apa namanya drainasenya dan sebagainya. Nah baru diselesaikan nanti, langsung bisa hari itu juga atau besoknya. Jadi Karena kan dulu mah nggak ada WA tuh. Laporannya itu. Jadi masih pakai handy talkie kayak gini. Oh, jadi sering belusukan dari dulu. Papi mah dari dulu belusukan. Belusukan terus papi itu. Jadi itu yang bisa bakal Akang lakukan juga kayaknya. Insya Allah. Karena memang kita harus kenal sama rakyat kita, ya. Harus tahu apa masalahnya, keluhannya bagaimana. Jadi nanti mungkin ada waktu-waktu khusus ya Kang ya, buat yang tadi buat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Jangan belusukan pas kampanye unggul ya Kang ya. Kampanye unggul jangan, kita harus kembali lagi ke masyarakat. Kan saya ditagih ya tuh. Saya kan nanti apalagi insya Allah jadi wali kota dibiayai oleh rakyat kan. Harus saya lapor lagi ke rakyat. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang, punten ini rada sensitif ya Kang ya. Tadi Kang Dadan kan punya pengalaman di masa lalu ya Kang ya. Bagaimana Akang menyikapi hal tersebut Kang? Sehingga jadi sebuah motivasi positif ya, akhirnya Akang maju. Justru saya juga itu salah satu yang memotivasi saya. Pada saya dulu terkena dalam ya di penjara itu, saya melihat bahwa masalah-masalah sosial itu orang itu berbuat kejahatan. Selain memang baong gitu, tapi yang saya lihat adalah karena kemiskinan. Oh, penyebabnya teh. Jadi contoh misalnya ya, kalau terjadi pencurian itu jelas ya motivasinya. Kemudian yang kedua karena kalau kasusnya asusila nih ya, misalnya bapak sama anak, kakak sama adik, sekamar. Kenapa? Ya emang kan sarena didinya babarengan, ya dia punya libido, ya arek bobogohan, terpercaya diri karena terbuka duit, arek kawin komo, karena biaya kawin teh mahal dan sebagainya, sehingga terjadilah itu. Dan itu yang terjadi itu adalah fenomena gunung es. Di bawah itu banyak. Yang kelihatan ke permukaan cuma sedikit. Iya. Ini harus kuncinya mungkin kemiskinan. Sampai saya keluar pun, saya agak agak sampai astagfirullah cek saya teh. Itu pegawaian aing sebagai pemerintah. Punten ya. Saya agak kasar. Anjir ya teh. Tanggung jawab pemerintah ya. Itu pegawaian orang. Kenapa orang sampai miskin? Itu motivasinya. Lalu tapi saya termasuk orang yang realistis. Pada saat saya keluar menjalani hukuman, saya bekerja. Akhirnya saya berpikir bahwa berbakti ke negara, berbakti ke rakyat, ya tidak selalu harus jadi wali kota. Tetapi akhirnya saya aktif di di olahraga, di komunitas, di majelis taklim, sosial gitu ya. Jadi itulah berbakti saya pada saat itu. Saya tidak pernah berpikir sekarang menyalonkan wali kota juga pada saat itu. Oh, jadi disangka ya berbakti mah. Berbakti kalian seperti kalian nih insan pers gitu ya. Ya kan berbakti kepada rakyat, berbakti kepada negara itu kan tidak selalu harus jadi wali kota. Kalian juga dengan memberikan informasi, memberikan narasi-narasi positif untuk kemajuan bangsa, itu juga udah keren. Gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi malah di dalam itu saya termotivasi. Ya sekarang terlepas benar atau tidak benar, tapi saya akan bicara tentang fakta, putusan presiden yang inkrah itu. Pertama bahwa saya disebutkan kasus suap, misalnya. Tapi kan sampai sekarang ini siapa yang menyuap saya? Nggak pernah ada. Oh nggak ada itu. Dua, tidak ada kerugian negara. Uang yang kemarin disita itu dikembalikan. Memang tidak terbukti orang itu uang saya. Ya. Jadi artinya, tapi bagi saya bukan masalah itu, Kang. Saya tidak pernah permasalahkan itu, karena itu kan debatable. Tapi bagi saya itu sudah ada takdir dari Allah. Harus percaya. Ya harus saya jalanin, mau nggak mau, suka nggak suka.
Yang kuncinya itu ya kayak syukur dan Karena hidup itu hanya syukur dan sabar bagi saya. betul. Syukur menerima nikmat sekecil apapun, sabar menerima musibah sekecil apapun, sebesar apapun. Betul, setuju kan. Jadi syukur sabar aja hidup saya, makanya saya sampai sekarang masih sehat, masih bisa nyalonin gitu ya. Orang mungkin mencibir saya, biarin aja. Terus saya nawaitu saya mencalonkan juga bukan apa-apa. Saya nawaitu saya kan ingin berbakti ke rakyat. Gitu. Kalau saya misalnya berpikir ekonomi, ya saya sudah settle kok hidup. Insya Allah gitu ya, buat makan-makan wae mah aya gitu ya. Tapi kan harus saya jalanin terhadap idealisme saya ingin berbakti kepada rakyat, berbakti ke Bandung, menjaga kehormatan orang tua, ya, yang dulu sudah begitu harumnya. Saya harus bekerja juga harus lebih baik, gitu ya, supaya nanti menjadi legacy bukan buat saya, tapi buat rakyat Bandung kalau ada perbaikan kan. Dan generasi selanjutnya. Iya. Orang tuh lahir di Bandung, ya sekolah di Bandung, kawin jeung orang Bandung. Ya, mau ngabdi ya. Iya, ngapain lagi? Saya mau orang Bandung asli. Putra daerah lokal boy ya. Ya. Insya Allah saya punya pengalaman di birokrasi, di BUMD, dan juga tempat-tempat lain. Oke. Kang, banyak nih kita lihat di poster-posternya Akang kan. Salah satu tagline-nya pasangan Dadan Arif ini, tagline ngadandanan Bandung, ngabagjakeun warga ya Kang ya. Bisa dijelaskan Kang maksud? Nah, itu juga mungkin kodarullah ya, nama saya Dandan. Jadi pas tagline aja kayak. Jadi ngadandanan Bandung itu kan orang juga pengen ngadandanan Bandung. Gitu kan ya. Jadi pas karena nama saya Dandan gitu ya. Itu mah kodarullah cek saya ge. Namun saya namanya Dadi kan ngadedikeun Bandung ya. Maksakeun. Jadi itu aku darulo aja ngadandanan Bandung. Ngabagjakeun jelas. Ari negara itu kan kudu ngebahagiakeun rakyat. Kesejahteraan dan sebagainya. Nah, itu kan makanya visi saya kan visi tentang visi Bandung sebagai kota jasa yang agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif, yang maju dan berkelanjutan. Nah, jadi awalnya itu dari Bandung Asik. Bandung Asik itu agamis, sejahtera, inovatif, kreatif, kolaboratif. Gitu. Jadi Bandung memang asik, man. Bikin asik. Anak-anaknya, anak-anak apa, citizennya kan ya asik weh, macet asik. Kita bikin asik gitu. Karena kalau dibikin stres, ya stres. Ya. Gitu Tetap loh. kreatif. Ya, tapi tetap tujuan utamanya harus ada. Gitu. Oke, Kang. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sebenarnya strategi kampanye pasangan Dadan Arif untuk meyakinkan masyarakat Bandung? Kan tadi masyarakat Bandung teh selain kreatif, terus juga Bandung kota urban ya Kang ya. Jadi buat meyakinkan masyarakatnya kayak gimana Kang strateginya gitu? Jadi meyakinkan itu pertama kita kan ada operasi darat, ya kita turun ke lapangan, ngobrol, bicara gitu ya, dari hati ke hati meyakinkan rakyat. Ada operasi udara yang sekarang media sosial. Nah, dan yang paling penting adalah saya buktikan bahwa saya nggak hanya omong-omong, gitu. Saya contoh misalnya boleh lihat di IG saya tentang menangani pasar BTM Cicadas. Boleh dilihat itu. Saya datang ke sana, mereka menumpuk sampah. Mereka saling nyalahkan, di antara mereka saling menyalahkan, gitu kan, antara pengurus, antara keamanan dan sebagainya. Itu nggak ada solusinya itu Mas. Ya, akhirnya saya ngomong, saya bilang, kita mau ngeberesin apa enggak, gitu kan? Tapi kita sama-sama, saya bilang. Kalau kamu pengen misalnya dagangannya maju, pasti kudu bersih. Amel lo datang. Biar nyaman pengunjung. Biar nyaman pengunjung, gitu kan? Ayo orang bebarengan, gitu kan? Saya telepon ke PD Pasar, alhamdulillah dia respon. PD Kebersihan juga respon, alhamdulillah. Kita bantu sama-sama sampai akhirnya bisa bersih. Dan saya telepon dan saya yakinkan kepada Dirut PD Pasar waktu kemarin itu. Saya bilang, pasar itu adalah pusat peradaban. Pasar itu adalah pusat untuk niaga bukan hanya ekonomi, tapi yang paling penting adalah peradaban dan peningkatan kapasitas building. Caranya gimana? Saya bilang lebih banyak ke mall daripada ke pasar. Kamu Itu nu balanja ya mah. Oh iya, ke pasar lah kan. Pasti ke pasar. Ya balanja ya mah. Nah,
ke pasar, atau banyak orang ke pasar jang belanja mah. Ya, belanja bangsa sayuran dan sebagainya. Nah, kalau kita pemerintah, siapkan atau tempat sampahnya sing loba, kudu bersih, supaya orang yang datang ke sana juga terdidik, supaya hidup bersih. Gitu kan? Setuju kan. Ya, tempat kamar mandinya harus bagus. Kalau perlu mau bintang 5 atau tempat kamar mandi nate kudu sengit dan sebagainya. Standarnya ditingkatkan ya kayaknya. Itu yang paling penting. Jadi you harus saya alhamdulillah ya kebetulan kawan itu ya adik kelas saya. Jadi saya banyak berdiskusi kepada beliau bahwa ya bukan berarti saya memerintah enggak. Ini mah diskusi bahwa pasar itu pusat peradaban yang harus kamu urus. Harus ada tempat sampah, kamar mandinya jelas fungsi-fungsinya. Kemudian kalau ada drainasenya harus berjalan. Dan sampai becek. Orang sekitar gini hujan nih. Kan? Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk merubah tabiat masyarakat. Karena kan ada teorinya, structure drive behavior. Jadi infrastruktur itu membuat attitude. Kayaknya kalau menurut saya kayaknya pasar yang di Kota Bandung yang standarnya udah naik itu baru pasar Cihapit loh kan. Iya, bagus. Kalau pasar yang lain kayaknya masih harus didorong lagi. Iya. Jadi ya nggak ada yang nggak bisa. Bisa sebenarnya ya. Bisa, asal kita semua kompak. Makanya kenapa saya ada kalimat berkelanjutan. Selain berkelanjutan itu ke depan, berkelanjutan itu saya nggak mau bahwa kalau misalnya ganti rejim, ganti proyek, ganti gaya, ganti program lagi. Ganti gitu. program. Contoh misalnya, dulu kan kita misalnya zaman Pak Dada ada yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah, sudah perda. Kenapa nggak dilanjutin? Ya, mungkin masalah-masalah sampah di Bandung sekarang udah beres tuh kalau dari harusnya ya. Itu ya. Terus ada yang bagus kan zaman Kang Emil, misalnya ada taman-taman tematik, ya diurus satu. Iya, sekarang teman-teman kan saya contoh itu ya. Betul. Lalu bagaimana kalau misalkan ada uang kan bisa dikombin dengan masyarakat, minimal masyarakat ngejagalah. Dilibatkan ya kayaknya. Dilibatkan. Kemudian juga zaman Mang Odet almarhum bagus, ada misalnya Kang Pisman, ada Bank Sampah itu bagus. Ya, saya nggak mau misalnya narasi saya itu ganti pimpinan, ganti program, karena nuli rakyat. Harus dari nol lagi, Kang, bener kan? Udah kita mah yang sudah baik, kita lanjutin. Ada kurang baik kita perbaiki, ayo kurang atau ada yang belum sama sekali ya kita bikin. Setuju kan? Ya, jadi anggaran itu betul dan saya juga ingin ya berkelanjutan. Kayak PIPPK kan bagus, tapi bagaimana mekanisme PIPPK-nya saya rubah sedikit di program saya. Bagaimana PIPPK itu dinaikkan anggarannya menjadi 2 kali lipat. Jadi sekarang ini anggaran-anggaran itu harus banyak di daerah, di kewilayahan. Desentralisasi ya. Ya. Kenapa harus begitu? Supaya ekonomi itu berputar dan itu akan menjawab masalah-masalah pengangguran, masalah Bang Emok. Ya kalau ekonomi berputar di bawah, apa masa orang mau mesti Bang Emok? Ya. Setuju. Kenapa? Ya. Terus ya pengangguran misalnya, lalu dibangun didinya oleh masyarakat sendiri, ya tidak dari pihak ketiga, ujuk-ujuk datang, pegawai lagi lenti Bandung, lain orang dinya, ya kan lebar. Tapi lamun orang dinya ngilu gawe, yang ikut kerja, kan lumayan atau menang rezeki. Betul ya. Makanya laden-laden memang tuh bisa. Ya betul, dilibatkan ya. Dilibatin sehingga mereka juga harus menjaga kualitas. Kan era lah mau digawekan ku rakyat, hasilnya dia sendiri, gimana didinya goreng. Ya, jadi itu yang harus. Yang paling penting ekonomi berputar. Dia berapa rezeki nih orang desa mana, kelurahan mana, gitu RW mana. Ya. Dia kerja di situ. Terus apakah dia akan ngebelanjakan uang upahnya di tempat lain? Bermual. Pasti di situ lagi. Dia beli combro didinya dari berputar ekonomi. Makanya desentralisasi pembangunan. Ya, sehingga ekonomi berjalan berputar di masyarakat. Keren kan? Nah, pertanyaan selanjutnya Kang, ini pertanyaan lah, bentuknya pesan apa yang akan sampaikan terutama sama masyarakat Kota Bandung ya. Mau Kang cerita soal
pamer keunggulan Akang bebas, mau narsis dan sebagainya. Yang pasti bisa meyakinkan masyarakat. Ya, pokoknya mah saya mah tidak ingin meyakinkan itu, saya lihat aja saya kerja. Saya mah kerja, jadi dan saya ingin mendengar. Karena dengan mendengar itu kita bisa berbuat apa yang diinginkan oleh mereka. Ya, kalau mereka mereka didengarkan, terus saya menjalankan apa yang dia minta, pasti banyak dukungan pada saya. Tidak selalu uang loh dukungan Surya. Bisa dia partisipasi terutama. Misalnya rakyat pengen bersih, ayo tuh bareng bersih jeung urang, urangi lo sasapu. Ikut terlibat ya? Ikut terlibat. Ulah nita we unggul. Setuju kan? Ya, nggak boleh tuh. Dari dulu bicara tentang contoh misalnya kalau lagi ulang tahun Bandung. Kenapa ulang tahun Bandung itu banyaknya dilakukan oleh pemerintah yang ngadainnya upacara dan sebagainya. Entah tuh. Harus bicara tentang ulang tahun Bandung itu dengan cara mereka, dengan bahasa mereka. Orang yang senang ke diskotik, so pakai bahasa diskotik. Misalnya di dalam nanti ada bajunya harus baju seragam warna Bandung, hijau, kuning, biru. Misalnya itu terserah. Yang penting mereka merasa aing orang Bandung. Aing kudu bener ya. Aing kudu ngabersihan Bandung. Ulah banjir deh. Itu atuh. Atau Akang pengen punya janji apa yang pengen Akang sampaikan sama masyarakat? Saya janji ingin berbuat terbaik aja. Itu aja. Saya nggak mau muluk-muluk lah. Saya ingin mendengarkan warga dan ingin bekerja bersama warga. Oke Kang, ini ada beberapa pertanyaan yang dijawab cepat ya Kang ya. Bisa langsung dijelasin juga nggak apa-apa. Pilih mana Kang? Bala-bala atau gehu? Bala-bala. Pilih mana Kang? Gateball atau bersepeda? Katanya kan ini. Gateball. Oke. Nongkrong di Braga atau nongkrong di Dago, Kang? Nongkrong di Dago. Di Dago, oke. Pilih kopi atau teh? Saya kopi. Pecinta kopi ya, Kang ya. Pilih Persib atau Timnas? Nah, Persib atuh. Oh, lebih Persib ya, Kang. Timnas mah ayo loba naturalisasi. Siap. Terakhir, Kang. Makanan pedas atau makanan manis kalau Kang? Aku? Ya nggak pedas nggak manis sih kalau aku sih. Kalau dipilih ya, iya. Kalau dipilih pasti manis daripada pedas sakit perut. Siap. Hatur nuhun Kang. Siap. Ini pertanyaannya sudah beres. Mudah-mudahan teman-teman di Teropong Media puas. Tadi penjelasannya detail banget sama dijelaskan oleh langsung sama Kang Dandan. Mudah-mudahan kita berharap cita-cita sama harapannya Kang Dandan bisa terwujud. Saya Dadi Haryadi, pamit diri. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.